Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukurulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu Jamaah Ashar Masjid Salahuddin yang dirahmati Allah, sore ini kita ingin melanjutkan kembali bahasan tazkiyah kita yang sepekan lalu belum selesai, yakni bahasan tentang bagaimana kita belajar hidup di madrasah haji. Sebagian semua jamaah haji dari seluruh dunia hari ini sudah berkumpul di Tanah Suci, Makkah dan sekitarnya. Kemarin kita sudah bahas betapa haji itu memang menjadi semacam madrasah yang mengajari kita bahwa hidup ini hanya akan sampai pada tujuannya dengan 4 prinsip asasi. 4 itu, yang pertama adalah tujuan pasti. Karena hidup ini perjalanan, berarti harus punya tujuan yang pasti. Dan ibadah haji, kita sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu, betul-betul mengajari kita akan pastinya tujuan hidup. Yang bagi kita tujuan hidup itu tiada lain adalah Allahu ghayatuna. Allah adalah tujuan akhir hidup kami. Tidak ada yang lain kecuali hanya Allah. Nah, karena hanya Allah, berarti apapun yang kita lakukan dalam hidup semuanya dalam rangka menuju Allah. Nah, cuma dalam rangka apapun yang kita lakukan menuju Allah, nah butuh prinsip yang kedua, yaitu ketetapan hati. Ya, karena dalam perjalanan menuju Allah, kanan kiri banyak yang menggoda. Ya, ada setan, ada nafsu, ya, ada macam-macam. Ya, sehingga penting untuk punya ketetapan hati. Dan haji juga betul-betul memberikan pelajaran bahwa segala sesuatu akan sampai pada tujuannya kalau memiliki ketetapan hati. Ya, bahasa kita pada pertemuan yang lalu, sekali melangkah menuju Allah, pantang berhenti, apalagi balik ke belakang. Kita perjalanan ke Jakarta saja nggak suka kalau berhenti. Kalaupun berhenti kan ya sebentar aja, 5 menit, 10 menit di Purworejo. Bahkan kalau kita naik kereta api menuju Jakarta sampai di Kebumen, biasanya berhenti. Kok nggak berhenti? Itu kita susah atau senang? Woi, senang, alhamdulillah. Biasanya berhenti, ini kok nggak di Purwokerto wajib berhenti itu. Ini kok malah nggak berhenti sama sekali. Pasti kita senang. Dan kita akan susah kalau berhenti lama. Dan gak cuma susah kalau ternyata kereta apinya balik lagi. Nah, itu yang kita maksudkan butuh ketetapan hati. Nah, selain ketetapan hati masih ada 2 lagi yang ini kita belum bahas ya di pertemuan yang lalu, yaitu kendaraan dan sikap diri. Nah, kita baca bahas yang ketiga, yakni kendaraan. Jadi kalau kita lihat ibadah haji, haji itu mengajari kita untuk memiliki kendaraan dalam tanda petik yang bisa membawa kita sampai ke Allah. Dan itu persis ibadah haji. Orang akan mungkin menunaikan ibadah haji dengan baik kalau tanpa kendaraan. Sekarang orang haji pakai kapal. nggak ada yang jalan kaki kan.
Ya, kalaupun ada itu ya karena ada faktor-faktor tertentu. Tapi umumnya ya pasti ada kendaraan yang membawa ke tanah suci. Ya, kalau dulu pakai kapal. Kalau kapal itu butuh 3 bulan. Iya, setengah bulan di jalan bolak-balik berarti sebulan dan 2 bulannya di sana. Itu kalau haji. Nah, kalau hidup apa kendaraannya? Karena hidup juga perjalanan mengarungi samudra kehidupan menuju pantai tujuan, dan pantai itu sekali lagi adalah Allah dengan segala keridhaannya. Maka sebagaimana mengarungi samudra butuh kapal, maka demikian pula halnya kita hidup juga butuh kapal. Apa nama kapalnya? Iman. Iman inilah yang akan menjadi kendaraan kita menuju Allah. Tanpa iman, orang tidak akan bisa sampai ke Allah. Tanpa iman. Jadi kalau orang betul-betul nggak beriman, ya, sebaik apapun amal dia di dunia, amal itu tidak akan membuat dia sampai ke Allah. Jangankan yang nggak beriman, yang mengaku beriman pun belum tentu nyampe ke Allah. Kok bisa? Karena memang iman itu, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 2 jenis. Jadi ibarat kapal yang mau berlabuh, ada 2 jenis kapal. Kapal A dan kapal B. Nah, 2 kapal ini tujuannya sama. Bedanya, ini pernah kita sampaikan tapi kita ingin kuatkan lagi. Bedanya kalau kapal A ini ada tali yang mengikat dia dan menghubungkannya dengan pantai tujuan. Kapal B nggak ada talinya. Keduanya kemudian berjalan bersama. Apa yang terjadi? Kapal yang ada talinya dia akan berjalan sesuai dengan tarikan tali, dan tarikannya menuju ke pantai tujuan. Maka jelas kapal A ini dia tidak akan terombang-ambing. Ombak, gelombang, itu tidak bisa mempengaruhi perjalanan dia menuju ke tujuan. Dia bisa cepat sampai karena ada tali yang mengikat. Nah, sementara kapal satunya yang nggak ada talinya terombang-ambing, dan besar kemungkinan dia tidak sampai pada tujuannya. Iman orang yang beriman itu juga ada 2 jenis, dan ini yang membuat kita perlu melihat iman saya ini masuk jenis yang mana ya, jenis A atau jenis B. Kalau jenis A berarti ada tali yang menghubungkan iman kita dengan Allah. Kalau yang B nggak ada talinya. Nah, apa nama talinya? Tali yang mengikat iman kita dengan Allah namanya adalah aqidah. Aqidah. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bisa lihat dalam penglihatan, pengamatan kita orang-orang beriman. Tapi kalau ini sebenarnya lebih melihat pada diri sendiri. Tidak jarang ada orang yang mengaku beriman, imannya ke Allah tapi akidahnya tidak ke Allah. Ini pokoknya kalau bangun rumah begini harus nanam kepala sapi di semua pojoknya. Kenapa? Kalau nggak dilakukan ini bisa musibah terus. Seolah, sebenarnya bukan seolah lagi. Yang menimpakan musibah itu adalah yang menunggu tanah itu. Jadi kebergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala enggak ada. Padahal kalau ditanya apakah Bapak Ibu iman kalau Allah itu melindungi, menjaga, ya, saya melindungi. Ya, Allah melindungi, saya percaya, tapi tetap saya nanam kepala sapi.
Itu berarti imannya ke Allah tapi akidahnya tidak ke Allah. Nah, akidah itu yang pernah kita sampaikan secara bahasa artinya aqdun. Aqdun itu memiliki arti ikatan yang kokoh, kuat dan erat. Aqdun ini artinya sebenarnya sama dengan akidah. Cuma bedanya kalau dalam penggunaannya kata aqdun ini berkaitan ikatan kita dengan sesama manusia. Contoh aqdun nikah itu kan antar sesama manusia. Aqdul bai' ikatan jual beli, akad sewa menyewa, akad hutang piutang, akad musyarakah kerjasama bisnis. Itu kata aqdun berkaitan dengan ikatan dengan sesama manusia. Kita bisa lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, aqdun nikah semisal apa konsekuensi yang muncul? Konsekuensi yang muncul membuat seorang laki-laki terikat kuat dengan istrinya, membuat seorang perempuan terikat kuat dengan suaminya. Ya, karena si laki-laki memang jadi suami, si perempuan memang jadi istri. Ada ikatan suami istri. Dan kita bisa bayangkan hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang terjadi pada akidah. Kalau akidah berarti ikatan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kapan akidah ini muncul? Sebenarnya sama dengan aqdun nikah. Aqdun nikah itu muncul karena adanya ijab qabul. Aku nikahkan saudara dengan putri saya, yang bersangkutan menjawab, aku terima nikahnya. Itu berarti ada ijab qabul. Begitu ada ijab qabul, maka muncullah aqdun nikah. Suami istri ini terikat oleh akad nikah. Nah, kalau akidah munculnya setelah iman. Jadi sebenarnya siapapun yang sudah mengaku beriman kepada Allah, di situ muncul akidah. Berarti orang yang mengaku beriman setelah itu hidupnya terikat dengan Allah. Dan ikatan itu betul-betul ikatan yang kalau dilanggar itu pasti akan jadi masalah. Kalau dilanggar itu akan jadi masalah. Seperti laki perempuan sudah akan nikah jadi suami istri, akan nikahnya habis asar. Malamnya si istri kok nggak ada di rumah. Kemana ini orang? Suaminya kan nyari. Jam 9 dia pulang. Pada saat pulang ditanya oleh orang tuanya, kamu dari mana? Tadi di telepon mantan saya, dia pengen ngajak ketemuan habis sisa tadi. Ya terus kamu ketemu sama dia? Iya, di mana? Di kafe. Jam 9 baru pulang. Loh, kamu kan sudah jadi istrinya orang. Kenapa kamu di telepon mantan kok datang? Soalnya saya nggak enak nih. Ditelepon sama mantan, saya nggak datang, ya nggak enak saya. Loh, kalau kamu nggak enak sama mantan, terus sama suami kamu enak nggak? Ya sebenarnya nggak enak juga sih, tapi saya lebih nggak enak sama mantan. Daripada saya nggak enak sama mantan, mendingan saya nggak enak sama suami. Nggak apa-apa nggak enak sama suami daripada nggak enak sama mantan. Itu kalau suaminya tahu, malam itu langsung diapakan? Kali langsung dipecat nih. Iya, diceraikan, ya dipecat jadi istri. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena antar keduanya sudah ada ikatan. Itu kita bisa bayangkan ketika seseorang sudah mengaku beriman, kan berarti akidahnya ke Allah. Ya, akidahnya ke Allah. Ya, tapi kalau kita coba, hadirin hadirah yang dirahmati Allah,
Ada nggak orang yang sudah mengaku beriman kepada Allah, ya, tapi masih, ini contoh real saja ya, masih ngerasani orang lain? Ada ya. Kalau kemudian ditanya, Pak, kenapa masih ngerasani orang lain? Ada nggak yang jawabannya begini? Ya soalnya yang ajak temen ya, nggak enak saya. Diajak ngerasani sama temen kan saya nggak enak. Ya, dikira saya nggak ada ikatan pertemanan dengan dia. Ya. Loh, tapi kan itu nggak disukai oleh Allah. Iya, saya juga tahu. Loh, kalau itu nggak disukai oleh Allah, terus Bapak enak nggak sama Allah? Itu kira-kira jawabannya gimana? Enak nggak sama Allah? Kan Allah melarang. Dan larangannya kan sungguh amat sangat serius. Seperti makan daging saudaranya yang telah mati, itu kan berarti larangan yang nggak main-main dari Allah ya. Gimana sama Allahnya? Ya sih saya tahu Allah nggak suka, tapi daripada nggak enak sama teman, mendingan saya nggak enak sama Allah. Sebenarnya kalau mau terang-terangan, dia harusnya bilang begitu nggak usah bilang juga ya. Sebenarnya dia bilang begitu. Daripada nggak enak sama teman, mendingan nggak enak sama Allah. Nggak enak sama Allah nggak apa-apa, daripada nggak enak sama teman. Itu aslinya Allah tahu nggak Bapak Ibu? Oh jelas tahu. Iya, bagi kita yang beriman jelas tahu. Maka kalau sudah lihat ini, harusnya orang yang suka ngerasani itu oleh Allah harusnya diapakan? Harusnya kan dipecat ya. Aslinya begitu. Iya. Maka Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, akidah ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Iya. Karena akidah di dalam diri seorang mukmin akan membuat dia, iya, mohon maaf. Nah ini. Jadi ikatan akidah di dalam diri seorang mukmin, jadi dia tidak hanya sekedar iman, tapi betul-betul merasa ada ikatan yang kuat antara saya dengan Allah, maka akan membuat dia pertama bahagia dalam amal mulia. Dia pasti akan bahagia dalam amal mulia. Sebagaimana seorang istri akan bahagia kalau dia bisa melakukan amal yang disukai suaminya, seorang suami juga akan bahagia kalau dia bisa melakukan sesuatu yang baik untuk istrinya. Lebih-lebih ini ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, susah dalam amal sia-sia. Ya, susah dalam amal sia-sia. Ya. Seperti misalnya kalau bapak sebenarnya bermaksud membelikan sesuatu untuk istri. Kayaknya cocok nih, tapi pas sudah dibeli, dikasihkan ke istri, ternyata istri yang menerima tapi kurang suka. Iya, menerima tapi sebenarnya nggak suka. Itu kita senang atau susah? Kan susah. Aduh. Iya, ternyata istri sukanya warna hijau ya, kok saya belikannya warna coklat. Tahu gini, saya tadi ambil yang warna coklat. Susah, kenapa? Karena ternyata saya membelikan sesuatu yang dalam pandangan istri kan berarti sia-sia. Apalagi itu antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Susah dalam amal sia-sia. Kenapa? Karena semua amal kan itu kan untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk Allah. Nah, amal sia-sia itu dalam konteks antara kita dengan Allah apa Bapak Ibu? Amal sia-sia itu amal yang boleh dilakukan oleh kita, tapi tidak membuat kita dekat dengan Allah. Jadi Allah nggak mempersoalkan, cuma Allah nggak suka aja. Tapi bukan Allah nggak melarang. Itu aslinya. Aslinya kalau orang punya ikatan yang kuat dengan Allah pasti susah. Dan yang ketiga, menderita dalam amal dosa.
Jadi kalau melakukan dosa itu ya betul-betul susah, menderita, bukan cuma susah, menderita. Tiga hal ini Bapak Ibu sesuatu yang sangat logis. Kenapa logis? Karena ya kembali kepada prinsip ya kehidupan. Kenapa kemudian kita juga belajarnya di madrasah haji? Antara haji dengan kehidupan kan sama. Haji sering disebut perjalanan. Bukankah hidup juga adalah perjalanan? Nah, inilah yang kemudian menjadi dasar ya. Kenapa kemudian tiga hal tadi ada pada diri seorang mukmin yang ikatan akidahnya kuat ke Allah? Karena memang hidup ini adalah perjalanan. Nah, kalau hidup adalah perjalanan, maka dalam hidup ini kan ada tiga kemungkinan. Tiga kemungkinan itu yang pertama adalah berjalan maju, atau berhenti, atau berjalan mundur. Ya, karena hidup adalah perjalanan, maka ada tiga kemungkinan selama dalam perjalanan hidup ini: berjalan maju, berhenti, atau berjalan mundur. Nah, berjalan maju itu pakai apa? Pakai amal baik. Iya. Amal baik itu membuat perjalanan hidup kita maju. Kalau berhenti, amal sia-sia. Berjalan mundur, ya amal buruk. Iya. Amal baik ini akan membuat kita bahagia. Logikanya naik kereta api. Kalau kita naik kereta api, keretanya jalan terus, kan kita bahagia. Dan kalau berhenti, itu melakukan amal sia-sia. Seperti kita naik kereta api, cenderungnya apa? Susah kan? Ngapain di Kutoarjo berhenti sampai setengah jam kan? Kapan berangkatnya gitu ya? Iya, susah kita. Dan itu gambaran amal yang sia-sia. Jadi orang kalau melakukan amal sia-sia, maju enggak, mundur juga enggak, jatuhnya ya susah. Tapi kalau berjalan mundur, yaitu melakukan amal buruk, gosip, sejenisnya, ya tentu akan membuat orang menderita. Ya, tentu akan membuat orang menderita. Jadi sama seperti tadi ya, di Kutoarjo kereta api berhenti sampai setengah jam, kita kan susah. Iya, tapi dalam susahnya kita berharap kereta api ini jalan. Dan alhamdulillah jalan. Tapi pada saat jalan bukannya maju tapi mundur. Sampai kemudian lihat loh kok wates. Dan kita juga tahu pas mundur. Begitu tahu pas mundur, kita susah atau menderita? Kalau pas berhenti, kita kan susah. Begitu susahnya, ya udah, iya, kita nahan aja kapan nih berangkatnya, kapan berangkatnya. Tapi begitu kereta apinya mundur, mungkinkah kita diam? Satu gerbong pasti akan teriak nggak? Dan kalau ada petugas, itu petugas langsung diapakan? Apaan ini? Kok balik lagi begini? Tapi ketika semua protes karena kereta apinya balik ke arah Wates, ada satu penumpang yang dia malah bersorak, "Woi, kereta apinya balik lagi, seneng saya." Itu kita yang lihat penumpang yang satu ini enaknya diapain? Minimal kalau kita mau ngomong itu kata-kata yang keluar sepertinya kata-kata yang mau diucapkan di pengajian begini rasanya nggak bisa keluar. Ya Allah, orang lain menderita kamu kok malah senang. Tapi Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ini yang kadang kita lihat ini dalam kenyataan. Gosip itu amal yang membuat orang maju, berhenti atau mundur. Aslinya kan mundur. Ada nggak orang yang senang? Nah, kalau sampai ada orang yang senang ngegosip itu kan, inilah kenapa kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hidup ini butuh iman dan aqidah. Iya, butuh iman dan aqidah. Ini yang kedua. Tentang kendaraan ya.
Jadi kalau ngegosip gini udah ya, sesungguhnya ini kan orang-orang yang sedang menderita. Jadi kalau mereka ditanyakan imannya, emang imannya tanda tanya, kok bisa bahagia dalam dosa, bahagia dalam maksiat, itu sudah imannya itu udah, iya. Kalau dibilang ragu juga rasanya ya, lebih dari itu. Nah, tapi kalau akidah kita, iman kita ke Allah, akidah kita ke Allah, ya, maka akan ada ikatan yang kuat antara kita dengan Allah. Ya, dan siapapun yang mengikat kuatkan hidupnya dengan Allah, maka sekuat apapun arus yang menjauhkannya dari Allah, tidak akan membuatnya berpaling dari Allah. Ya, karena itu sebenarnya hidup ini tidak ada pilihan kecuali terus berjalan. Boleh gak berhenti? Boleh, tapi pasti akan ada hitungannya. Ya, apa yang kemarin kita sampaikan, Allah kan memberikan umur sama. Memberikan umur beda, tapi tujuannya sama. Ya. Beda itu karena sebenarnya Allah punya rencana yang sama. Tujuannya sama-sama surga. Ya, sama-sama surga. Nah, maka orang yang selama hidup di dunia kan nanti di akhirat ada hisab. Salah satu hisabnya adalah wa'an umrihi fima afna. Akan ditanya umurnya dipakai buat apa. Kalau ternyata umurnya dipakai jalan menuju Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayatnya, itu akan berbeda dengan orang yang ketika dihisab ternyata memang umurnya sampai 95 tahun. Tapi dalam hitungan malaikat ada 3 tahun itu yang tidak dipakai untuk berjalan. Ya, mungkin dipakai buat hiburan, nonton segala macam 3 tahun. Maka resikonya ya dia punya hutang 3 tahun. 3 tahun itu yang harus dia lunasi. Bentuknya ya semua orang yang beriman pasti akan masuk surga. Tapi kalau punya 3 tahun ya tidak dipakai buat berjalan waktu di dunia, berarti nanti melewati siratnya sekitar itu. 3 tahun berjalan di atas sirat itu kan luar biasa. Nah, paling akhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah, iya, di samping tujuan pasti ketetapan hati kendaraan, nah, haji juga mengajari kita untuk memiliki sikap diri yang berbeda dengan umumnya orang. Jadi kalau kita pengen hidup ini sampai pada tujuannya, dari pelajaran haji, ya, kita temukan bahwa kita harus punya sikap diri yang berbeda dengan umumnya orang. Dan kalau kita perhatikan, ibadah haji itu memang mengajari kita untuk tampil beda. Ya, karena itu ada nilai filosofinya sebenarnya di zaman dahulu. Ya, orang pulang haji itu tampil beda enggak? Tampil beda. Bedanya apa? Pecinya putih. Zaman dulu zaman dulu ketat banget. Kalau belum haji pakai peci putih, wah itu sudah nggak akan ada yang berani. Iya, pasti orang mengatakan sok gitu ya, sok banget belum haji pakai peci putih. Tapi itu pelajaran yang bagi kita bahwa memang hidup ini harus punya sikap diri yang berbeda dengan umumnya orang. Iya, jadi contoh sederhana yang pernah kita sampaikan ya, dihina orang. Iya. Kita kalau dihina orang kasihan atau marah? Marah ya. Marah saya dihina. Loh, kenapa Pak marah? Ya dia menghina saya. Ya kenapa marah? Semua orang juga pasti marah kalau dihina. Dan kata-katanya begitu. Semua orang akan marah kalau dihina. Berarti kalau dia marah itu sama dengan ikut umumnya orang. Marah karena dihina itu sebenarnya adalah sikap ikut umumnya orang. Padahal kalau kita cermati, ya, kalau ada orang yang menghina, dia sedang merendahkan yang dihina atau merendahkan dirinya sendiri? Merendahkan dirinya sendiri. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa orang yang menghina adalah orang yang sedang merendahkan dirinya sendiri, maka yang benar kalau dihina marah atau kasihan? Kasihan kan?
Tapi kalau kita kasihan sama orang yang menghina kita, itu umum nggak? Itu nggak umum. Justru sikap diri yang tidak umum seperti ini menunjukkan kalau perjalanan hidup kita sudah dekat. Dan ketika kita memilih sikap diri yang tidak umum, dan sebagai akhir, sikap diri pribadi yang berhaji yang ini harus menjadi pelajaran bagi kita adalah zahidun fid dunya raghibun fil akhirah. Itu sikap diri pribadi yang berhaji. Iya. Dan orang kalau pulang haji berubah jadi zahidun fid dunya raghibun fil akhirah, kata Imam Hasan Al-Basri, itu berarti tanda kalau hajinya mabrur. Ini yang dikatakan oleh beliau ketika beliau ditanya tentang al-hajjul mabrur. Qala al-Hasanul Basri, al-hajjul mabrur huwa an yarji'a sahibuhu zahidan fid dunya raghiban fil akhirah. Haji mabrur adalah haji yang membawa siapapun yang melakukannya zuhud terhadap kehidupan dunia dan rindu dengan kehidupan akhirat. Dari sini kita jadi memahami bahwa haji mengajari kita untuk menjadi pribadi yang zahidun fid dunya raghibun fil akhirah, tanpa harus haji, tanpa harus nunggu haji dulu. Itu pelajaran yang kita dapatkan dari madrasah haji. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang zahidun fid dunya raghibun fil akhirah. Seperti apa pribadi yang zahidun fid dunya raghibun fil akhirah? Ada 3. Pertama, memandang dunia sebagai hal yang biasa. Ya, teman kok beli mobil lagi, itu dunia biasa aja. Biasa itu ya nggak panas. Lah cuma dunia ya. Ganti iPhone harga 20 juta, ya biasa aja, nggak panas. Tapi kalau sudah akhirat, nah itu yang luar biasa. Ya. Teman habis bangun masjid, habis 300 juta. Waduh, baru panas. Wah, dia bisa, kenapa saya enggak? Wah, diam-diam kemarin dia ikut ini loh, khatmil Quran, hafalan. Panas enggak kalau ada teman hafal Quran, khataman gitu? Wah, panas. Iya. Tiba-tiba kita dengar teman baca Quran. Dulu saya tahu bacaan Qurannya itu enggak lancar. 1 tahun. Dia baca Quran lancar begini, fase begini, baru kita panas. Kenapa? Itu urusan akhirat. Nah, yang ketiganya, menjadikan hidup di dunia kesempatan mendapatkan sebaik-baiknya tempat di akhirat. Jadi kalau kita punya mobil, kita perlu melihat mobil kita sudah bernilai akhirat belum nih mobil. Kalau ada, apa nilai akhiratnya? Ini HP ini nilainya nilai dunia atau nilai akhirat? Jadi apapun yang kita lakukan, kita perlu melihat apakah sudah bernilai akhirat. Inilah karakteristik pribadi yang zahidun fid dunya raghibun fil akhirah. Dan sebagai penutup, ternyata zahidun fid dunya raghibun fil akhirah itu sebenarnya fitrah asasi hidup manusia. Jadi kalau orang pulang haji menjadi zahidun fid dunya raghibun fil akhirah, berarti dia sudah kembali kepada fitrahnya. Ya, karena memang fitrah manusia seperti ini. Ya, jadi ngelihat dunia itu biasa, melihat akhirat baru luar biasa. Ya, sehingga kerinduannya itu bukan kepada dunia, kerinduannya kepada akhirat. Kecintaannya bukan kepada dunia, tapi kepada akhirat. Ngelihat dunia itu hanya sarana. Tujuan yang sesungguhnya saya hidup adalah akhirat. Dan ini kita katakan fitrah sebab kalau kita melihat diri kita, ini kita pernah sampaikan, ya kita kan sedang sama-sama menjalani hidup di alam dunia. Kita ya selama menjalani hidup di alam dunia ini, kita merasanya sedang merantau, keluyuran atau minggat. Yang mana, Bapak Ibu? Merantau. Yakin merantau? Baik. Sudah berapa lama kita merantau? Sudah puluhan tahun. Lazimnya orang kalau sudah puluhan tahun merantau ke Malaysia, ya sudah puluhan tahun gak pernah pulang ke Indonesia,
betul-betul merantau ke Malaysia, keluarganya di Indonesia sudah puluhan tahun, itu lama-kelamaan jadi pengen apa? Pengen pulang kan? Kangen pulang, apalagi kalau sudah puluhan tahun merantau di Malaysia kan pasti punya tabungan banyak. Sebulan 10 juta aja udah 20 tahun, 30 tahun itu sudah miliaran dapat. Pasti sudah muncul kerinduan untuk pulang ke tanah air. Itu kalau merantaunya ke Malaysia. Kita kan merantau juga, tapi merantaunya ke alam dunia. Sudah puluhan tahun. Pertanyaannya, sudah kangen pulang belum? Ini serius sebenarnya. Kalau kita belum kangen pulang, nah kita curiga. Berarti kita ini merantau atau keluyuran? Karena bisa jadi masalah kalau kemudian kita menganggap sepele. Apa-apalah, saya belum pengen pulang, wong yang lain juga nggak pengen pulang. Loh, kan ada sikap diri yang berbeda. Yang lain nggak pengen pulang, yaitu umumnya orang. Saya justru pengen segera pulang. Iya. Cuma kan bekalnya belum cukup, kan biasanya jadi alasan. Masalahnya bekalnya belum cukup. Lah kalau mengatakan bekalnya belum cukup, itu justru semakin menguatkan. Puluhan tahun merantau di alam dunia, kok bekalnya belum cukup? Berarti selama ini merantau atau keluyuran? Asli keluyuran. Kalau betul merantau, tuh pasti bekalnya udah cukup. Ya, apalagi kalau ditanya mati itu datangnya tiba-tiba atau nggak tiba-tiba? Tahukah Bapak Ibu, yang mengatakan mati itu datangnya tiba-tiba hanyalah orang yang selama hidup di dunia keluyuran. Hanya orang yang hidup di dunia keluyuran yang mengatakan mati itu tiba-tiba. Bagi orang yang sudah merantau, kan kangen pulang, rindu pulang. Dalam keadaan kangen pulang, rindu pulang, datang yang menjemput. Kaget nggak? Ya enggak. Nggak ada kagetnya. Justru yang kaget siapa? Yang kaget malaikat maut lah. Kenapa? Karena yang dijemput ini bilang, malaikat kenapa baru sekarang? Kenapa nggak kemarin-kemarin? Wah, itu malaikat maut kaget beneran. Kenapa? Karena selama ini dia punya pengalaman kalau menjemput orang itu mesti orang yang dijemput kaget. Ini pegawai pajak DI ya, saya jemput kok malah ngagetin saya. Kenapa baru sekarang? Kenapa nggak kemarin-kemarin? Itu kan logika orang yang memang sudah rindu untuk pulang kembali ke akhirat. Jadi madrasah haji ini memang luar biasa. Ya, mudah-mudahan ya, kita betul-betul hidup di alam dunia ini merantau. Sebab kalau merantau itu kan berarti ya udahlah sama dunia itu dilewatin aja. Iya, dunia itu dilewatin. Dunia itu sarana, tujuannya adalah akhirat. Kalau sampai belum zahidun fid dunya, raghibun fil akhirah, belum, berapapun Allah ngasih umur nggak akan nyampe. Iya, berapapun Allah ngasih umur nggak akan nyampe. Buktinya ada jamaah haji yang tinggal di Misfalah. Misfalah itu nggak sampai 1 kilo. Berarti ke Masjidil Haram dekat. Yang kalau jalan kaki berapa lama? 20 menit. Nah, ini ada jamaah haji Indonesia, belum jam 10 udah berpakaian rapi, ketemu temannya, Pak, Bu mau kemana ini? Oh, saya mau zuhuran. Kami mau zuhuran ke Masjidil Haram. Kalau ke Masjidil Haram itu berarti pengen ketemu siapa? Allah. Pengen menghadap Allah. Berangkat belum jam 10, padahal zuhur di sana 12:30. Tapi inilah yang jadi masalah dari arah manapun. Iya, kita kalau ke Masjidil Haram harus melewati apa? Pertokoan. Pertokoan itu gambaran dunia atau akhirat? Dunia. Nah, ini dia baru saja melangkah. Ya, istrinya nyawil suaminya, Pak, itu kok toko alat dapur bagus-bagus, Pak. Mampir yuk, Pak, mampir. Iya. 10 menit sih ada. Terus beli 2 teko warna kuning plus teko Arab. Ditenteng. Jalan baru beberapa langkah, giliran suami yang nyawil istrinya, Bu, itu kok toko gamis bagus-bagus ya. Beli 2 setel. Ya, jalan lihat orang jual sajadah, beli buat oleh-oleh katanya.
Jalan mampir, jalan mampir, jalan mampir, jalan mampir, sampai akhirnya ketemu warung bakso. Wah, ada warung bakso ini, Mang Udin nih. Mampir. Kalau warung bakso begini setengah jam nggak cukup. Apalagi ketemu jamaah haji Indonesia, mesti kenalan itu. Mesti ngobrol. Dari mana, Pak? Saya dari Magelang. Oh, Magelang. Kenal gak sama Mas Fakih? Panjang. Ya, jalan mampir, jalan mampir, jalan mampir, sampai akhirnya kemudian tiba-tiba azan berkumandang. Ada di mana itu dua orang? Di toko. Sampai akhirnya iqamah berkumandang, belum nyampe ke masjid. Iya. Akhirnya kemudian ketemu Allah, menghadap Allah, menjumpai Allah di mana? Di jalan. Iya. Salat bareng sama burung. Bahkan sholatnya sah, kita tidak bahas sahnya. Berangkat awal, tapi sampai datang iqamah kok belum nyampe. Itu masalahnya apa? Hatinya masih belum kuat menghadapi godaan dunia. Maka inilah pesan dari madrasah haji, tanpa kesadaran bahwa akhirat lebih baik dari dunia dan kesadaran bahwa hidup di dunia hanyalah sementara, maka hidup manusia akan terlunta-lunta, tak pernah bisa sampai pada tujuan. Ini pelajaran dari madrasah haji yang sangat penting. Mudah-mudahan kita bisa pegangi bahwa kita hidup di dunia ini untuk apa lagi kalau tidak untuk akhirat, sehingga apapun yang ada dalam hidup kita, kita harus memastikan punya nilai akhirat, dan itu tidak ada cara yang lain kecuali kita harus mengubah diri kita menjadi pribadi yang zahidun fid dunya, qaribun fil akhirah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.